ibu lihat dari Mas Farhan sampai aku dipaksa nikah sama dia? Hebat ya suami Ajeng, demi buat beliin kamu tas, dia bela-belain double job loh. Udah kerja di kantoran, jadi taksi online pula. Ih, kesian. Kenapa sih kamu gak bilang-bilang sama aku? Ma, aku terpaksa, Ma. Kan pengeluaran kita itu kan, ya, kamu tahu sendiri kan? Pengeluaran apa? Kamu kasih sama aku tuh segitu-segitu aja. Aku tuh bener-bener malu, tau gak sih? Jadi udah jelas kan, kamu gak akan mengorbankan apapun demi aku? Kamu akuin kan? Ma, kebahagiaan itu gak akan pernah diraih atau didapat dengan mengambil yang bukan haknya, Ma. Istighfar, Ma, istighfar. Halah, Allah itu gak nolong kita, Pak. Kalau Allah nolong kita, kita gak mungkin melarat kayak begini. Aja banget si Marni. Setiap dia keluar pasti ada aja dipamerin. Lihat aja nanti. Sudahlah Lila, berhentilah mengamati kehidupan Marni. Bu, kalau aja ibu nggak maksa aku nikah sama Farhan dulu, hidup aku pasti lebih kaya daripada Marni. Punya rumah, kaya raya, bisa beli semua apa aja yang aku mau. Ibu kenapa sih nggak bisa melihat kesalahan dengan kekurangannya Farhan? Ibu selalu ngebelain suami yang nggak ada gunanya itu. Aku tuh lebih cantik daripada Marni. Hidup aku harusnya lebih dari dia. Nggak kayak gini. Lihat nasib aku, Bu. Aku nggak ngerti apa sih yang ibu lihat dari Mas Farhan sampai aku dipaksa nikah sama dia. Rumah berantakan, bikin pala aku tambah pusing. Oh ya, ibu di sini tinggal gratis kan? Ibu beresin semuanya. Aku capek, ngantuk. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Apa nih? Apaan nih kertas? Rapat sekolah besok jam 10 pagi. Aduh, sekolahnya Sarah pakai rapat lagi. Aku pakai baju apaan nih? Nanti ketemu orang tua murid yang lainnya. Kalau nggak kece kan, malu-maluin. Gua SMS Mas Farhan. Cepat pulang. Aku mau beli baju baru. Ada rapat di sekolah Sarah.
lama banget sih jawabnya. So sibuk banget. Telepon aja lah. Ih. Ya halo, assalamualaikum ma. Mas, kok lama banget sih ngangkatnya? SMS juga nggak dibales-bales. Iya maaf, ini aku lagi sibuk. Ini tuh jam berapa? Bukannya bang udah tutup? Ma, ini aku lagi kerja. Ya? Pah, kamu udah baca SMS kan? Jangan lupa ya, ambil uang. Soalnya besok aku mau beli baju. Ya Allah. Pak, nyetirnya hati-hati dong. Kan bahaya, jangan sambil nelfon. Oh iya. Maaf mbak, maaf. Pah? Ih, kok dimatiin sih? Tadi ada suara cewek. Ngapain sih Mas Farhan sama cewek? Lihat aja nanti. Pulang biar tau rasa nih. Maaf ya mbak ya. Turun kamu. Turun. Nggak turun lagi, lama banget. Bu Marni? Bu Marni kenapa marah ya? Farhan, suami Ajeng Lila. Pantesan dari tadi saya liatin mobilnya kok kayak saya kenal. Makanya kalau belum bisa nyetir, nggak usah sok-sokan beli mobil. Tadi hampir aja kamu nabrak mobil saya, ya kan? Bu, maaf. Tadi bukannya mobil ibu ya yang nyelonong? Enak aja kamu malah nyalain saya. Dasar suami sama istri sama aja. Bu, saya bukan nyalain ibu, tapi tadi memang... Loh, bener. jelas tadi saya kan udah kasih sen. Gimana sih? Iya, mobil saya kan lurus, Bu. Mobil ibu kan... Aduh Pak, kalau kayak gini saya mending cari taksi orang yang lain aja deh. Udah tadi hampir nabrak, sekarang malah berantem. Bu. Saya kan buru-buru. Iya, Bu, maaf, Bu. Tapi tadi Udah, saya... udah deh nih, ini ongkosnya setengah aja ya, karena saya perjalanan saya masih jauh. Iya. Bu, Oh, taksi online. Loh, bukannya kamu kerja di teller bank ya? Oh, saya tahu. Kamu nyambi ya buat penambahan penghasilan. Ya udah deh kalau gitu, saya nggak akan perpanjang masalah ini. Kasian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi kenapa teleponnya diputus? Hah? Terus suara siapa itu cewek? Jawab, Mas. Cewek yang mana sih? Cewek yang mana? Yang tadi aku telepon itu belakangnya ada suara cewek itu siapa? Terus kenapa teleponnya tiba-tiba langsung dimatiin? Emangnya kamu nggak bisa apa nelfon, angkat telepon istri kamu 5 menit aja nggak bisa? Ma, itu klien aku. Ya. Kamu mau ngomong? Ya udah ngomong sekarang. Ayo, sini. Sini, kamu duduk di sini. Kita ngomong sekarang. Ayo. Nggak perlu, Mas. Udah lewat. Sekarang aku minta uangnya mana? Maaf ya, aku tadi nggak sempet ke ATM. Ya besok deh pagi-pagi ya. Itu aja alasannya. Lupa ke ATM, telepon mati. Itu terus kan alasan kamu? Ya bukannya kayak gitu, Ma. Tadi tuh sinyalnya jelek, makanya handphonenya mati tiba-tiba. Kalau udah. Emang aja kamu itu orang yang nggak peduli sama istri. Farhan, kamu tidur di sini aja malam ini ya. Nanti biar ibu yang bicara sama Lila. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Kamu yang sabar, ya, yang sabar.
Halo? Ma, kamu tuh masih di sekolahnya Sarah kan? Iya, kenapa? Enggak. Ini ada yang pakai kartu debit aku untuk belanja di mall, Ma. Dan itu jumlahnya besar banget. Ya, ini juga aku mau ngelapor ke banknya sekarang. Duh, kamu tuh ribet banget sih. Pakai nelfon ke bank segala. Aku yang pakai, kenapa? Emangnya nggak boleh? Ma, itu 3,5 juta itu besar banget, kamu pakai buat belanja apa? Ya wajar lah, Pak. Aku tuh belanja tas, baju. Itu kan bikinan desainer. Ya mahal dong. Astagfirullahaladzim, Ma. Uang itu kan buat sekolahnya Sarah. Ya, kita juga udah sepakat, udah janji kita nggak akan utak-atik itu uang. Pak, aku ini lagi di sekolahnya Sarah. Aku nggak mau lah kalau sampai teman-temannya Sarah tahu orang tuanya melarat. Malu aku, tau nggak? Udah capek berdebat sama kamu. Ribet banget. Ayo. Ma, halo? Tuh kan mah, rapatnya udah selesai. Mama sih pakai ke mall segala. Ya udah, masih dibahas. Pasti besok Sarah diomelin sama ibu wali kelas. Ya udah, kamu diem. Si Marni rese juga tuh langsung pulang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku akan cari cara buat pamerin tas desainer ini ke dia, supaya dia bisa lihat. Gak cuma dia aja yang bisa beli tas mahal, aku juga bisa. Mana sih tuh Bu Marni? Giliran ditunggu-tunggu, lama banget. Aku pengen kasih tahu kalau aku juga punya tas bermerek. Bu Marni. Bu, lihat deh tas saya. Bagus kan? Ini tas bermerek, baru aja dibeliin sama suami saya. Pasti taksi online-nya lagi rame ya? Maksudnya Bu Marni? Ya iyalah, orang kemarin itu saya naikin taksi online-nya suami Jeng Lila. Hebat ya suami Jeng, demi buat beliin kamu tas, dia bela-belain double job loh. Udah kerja di kantoran, jadi taksi online pula. Ih, kesian. Bu Marni jangan bohong ya. Siapa yang bohong? Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama orangnya langsung. Udah apa, Nas? Saya mau arisan, nanti telat. Bye. Wajar banget sih kamu, Farhan. Kita harus bicara. Loh, Mama ngapain di sini? Kamu juga ngapain di sini? Bukannya kamu nyetir taksi online? Pak, kenapa sih kamu nggak bilang-bilang sama aku? Ma, aku terpaksa, Ma. Kan pengeluaran kita itu kan, ya, kamu tahu sendiri kan? Pengeluaran apa? Kamu kasih sama aku tuh segitu-segitu aja. Aku tuh bener-bener malu, tau gak sih? Ma, udah cukup, Ma ya. Udah nggak usah dibahas di sini, di rumah aja. Malu sama orang-orang ngeliatin kita ya. Ayo, main. Farhan? Kamu mau kemana? Maaf Pak, saya izin sebentar Pak ya. Maaf, permisi. Apaan sih, Pak? Pak! Kamu kenapa sih? Jadi kasar banget sama aku? Wah, aku mohon sama kamu, Ma. Jangan diomongin di sini, di rumah aja ya. Ya Allah, tolong beri hamba kekuatan untuk menghadapi istri hamba ya Allah. Assalamualaikum. Papa? Waalaikumsalam. Mama, Papa pulang. Pak, lihat deh, Ya. aku gambar sesuatu. Wah, bagus gambarnya. Sayang, Pak, sayang gambarnya di kamar aja ya.
siang. Kenapa? Kamu sekarang bawa taksi online tapi nggak bilang-bilang sama aku. Iya, emangnya kenapa? Kalau bagi aku sih nggak ada masalah. Pah, aku tuh mau sama si Marni. Ma, tolong kamu jangan dengerin perkataan orang yang nggak baik, Ma. Ya, yang penting kerjaannya halal. Itu yang paling penting. Ya udahlah ya, aku nggak keberatan kamu bawa taksi online. Tapi aku minta itu mobil diganti sama yang baru. Loh, kenapa diganti mobilnya dengan yang baru? Itu kan mobilnya udah sesuai sama peraturan taksi online. Pah, kamu itu kan kerja di kantoran. Kamu bisa ambil pinjaman uang gitu loh, Pah, buat ganti mobil. Kalau untuk saat ini aku nggak bisa ngambil pinjaman lagi, Ma. Soalnya aku tuh masih punya tanggungan, beban dari pinjaman yang kemarin. Dan aku juga minta tolong sama kamu deh. Aku minta tolong sama kamu, tolong kamu jangan banyak nuntut. Ya, coba kamu belajar untuk menjalani kehidupan yang sekarang. Coba deh belajar. Aku tuh udah capek ya, hidup kayak begini terus udah capek. Oke, kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa, aku bisa usaha sendiri. Yaudah gini deh, kita cari jalan keluar. Gimana setiap hari kamu ambil 1-2 lembar dari setiap uang yang kamu hitung. Kan uang yang kamu hitung tuh banyak, pasti nggak bakal ketahuan, Pak. Tunggu, Ma, maksud kamu apa? Ya Allah, Ma. Kamu mau aku ambil uang nih, Bang, secara sembunyi-sembunyi? Astagfirullahaladzim, Ma. Nauzubillah min zalik. Aku gak akan pernah mau, Ma. Aku gak akan pernah bisa melakukan perbuatan yang gak jujur kayak gitu. Gak akan pernah bisa. Pah, udahlah. Kenapa sih kamu tuh munafik banget? Kamu setiap hari berkutat sama uang yang banyak. Masa gak bisa satu pun kamu ambil? Hah? Ma, aku ini kerja di bank, Ma. Jadi wajar kalau aku berkutat dengan banyak uang. Itu wajar. Dan itu bukan punya aku, itu milik orang lain. Milik nasabah bank. Yang nabuhin uang mereka ke bank. Dan kamu, astagfirullahaladzim. Aku gak akan pernah mau jadi pencuri hanya demi kamu. Oh, jadi begitu? Jadi udah jelas kan? Kamu gak akan mengorbankan apapun demi aku? Kamu akuin kan? Ma, kebahagiaan itu gak akan pernah diraih atau didapat dengan mengambil yang bukan haknya, Ma. Istighfar, Ma, istighfar. Allah, apa-apaan sih mereka ribut terus. Ya Allah. Sarah kamu mau kemana, Sarah? Halah, Allah itu gak nolong kita, Pak. Kalau Allah nolong kita, kita gak mungkin melarat kayak begini. Astagfirullahaladzim, Ma. Ma, kamu tuh istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah. Udahlah, kamu gak usah munafik. Jangan so baik kamu. Sarah! Ya Allah, Sarah. Kenapa kamu lari di jalan, Nak? Lain kali kamu gak boleh begitu lagi ya. Nanti nenek jantungan. Iya, Nek. Sarah nggak mau aja. Mama sama Papa berantem terus, Nek. Sarah pusing dengarnya. Ya Allah, kasihan Sarah. Gara-gara orang tuanya, dia yang jadi tertekan. Aku harus bicara sama kedua orang tuanya, terutama Lila. Ya udah, kita pulang yuk. Ya, cukup. Udah, bisa nangis. Udah, sini. Biar Sarah sama saya. Lila, Sarah ini anak aku, Bu. Jadi Ibu gak usah ikut-ikutan. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku harus berubah. Iya, hidup aku harus berubah. Ya ampun, Tika. Kamu sekarang berubah sekali. Aku juga dengar sih dari teman-teman, katanya kamu menang undian ya? Oh, bukan karena undian kok. Ini cuma faktor keberuntungan aja. Kalau kita punya uang, apapun bisa kita lakukan. Kalau kita punya uang, hidup kita jadi bahagia. Enak banget ya, Tik. Aku juga pengen deh mencari keberuntungan aku. Andai kamu tahu keadaan aku sekarang tuh bener-bener menderita, Tika. Makanya aku temuin kamu. Kali aja kamu ada solusi, bisa ngebantuin aku, nolongin aku.
Gak perlu modal besar kok. Kamu cukup datang ke alamat ini, aku juga disuruh orang datang ke sini. Kamu datangnya ke tempat ini? Ini tapi bener kok alamat yang ditulis sama Tika. Coba masuk aja deh. Bu Nunun, saya Lila, temennya Tika. Tika udah cerita kan, Bu? Sekarang, tulis nama orang yang paling kamu benci di keluarga kamu pakai arang. Siapa? Mas Farhan. Bu, Dan yang bikin aku lebih kecewa, ini semua karena ibu. Karena ibu udah jodohin aku sama laki-laki melarat itu. Yang bikin hidup aku gak pernah senang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini ya Allah? keberuntungan kamu akan berbanding terbalik dengan apa yang didapat oleh orang itu. Maksud Bu Nunun? Kamu akan beruntung, sementara orang itu tidak. Tapi dia akan menderita. Udah telat lagi pengajiannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu sekalian, waktu memang berjalan begitu cepat. Kalau bahasa uminya mah kagak berasa. Dulu kita masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Benar. Dulu kita manglawan mulu sama emak. Lah sekarang kita berasa dilawan anak. Ya kan? Padahal mohon maaf, Allah berfirman dalam Al-Quran, kita itu jangankan ngelawan sama emak. Ngomong yang kasar dikit aja kagak boleh. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya ibu-ibu sekalian, wa qada, Allah berpesan, alla ta'budu illa iyyah. Kita kagak boleh menyembah selain kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Isi pesan yang kedua, dengan kedua orang tua kita, ihsana, kita harus berbuat baik. Apalagi kalau orang tua kita, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua, udah sepuh. Mudah-mudahan kita semua tergolong anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Dan mudah-mudahan Allah jaga hati kita, ya, sehingga kita ini termasuk wanita yang dirindukan surga. Jadi cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam? Bu Maryam, ada apa? Saya nggak tahu, Umi. Saya punya dosa apa? Sampai Allah memberikan
ujian muda saya, Umi. Anak saya selalu menyalahkan saya. Bahkan dia menuduh saya yang membuat dia nggak bahagia, Umi. Ibu tetap doakan. Karena ada 3 golongan manusia yang doanya itu sangat diijabah oleh Allah. Yang pertama yaitu doanya seorang ibu buat anaknya. Yang kedua doanya orang dalam perjalanan. Yang ketiga doanya orang yang terzalimi. Tapi dia nggak mau mendengarkan kata-kata saya, Umi. Bahkan dia berani sekali sama suaminya. Astagfirullahaladzim. Menangkan mobil baru, kirim ke 90-90. Pak! 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 Sepi banget sih. Amplopnya jatuh lagi. Ini uang 10 juta. Nenek! Nek! Nek! Nenek! Nek bangun, Nek! Nek! Pak, depan kiri ya. Oh, depan kiri, Pak. Iya, iya. Ya. Ini, Pak. Ya, makasih ya, Mas ya. Iya, halo. Halo Pak Farhan. Bisa ke rumah sakit Madika nggak Pak? Ibu mertua lagi sakit Pak. Ya Allah, iya, iya. Makasih, Pak ya. Makasih, Pak. Makasih ya. Bu! Ngapain sih pakai dikunci segala? Bu! Farhan! Farhan! Jelila dari mana? Lagi ada urusan. Kenapa sih pakai nanya-nanya? Masa ibunya dibawa ke rumah sakit nggak tahu sih? Hah? Kok mau sakit? Emang nggak dikasih tahu sama suaminya? Pak. Kita jalan ke rumah sakit. Ayo, antarin saya cepet. Emang dasar aneh tetangga yang satu ini. Dok, gimana keadaan ibu mertua saya? Saya tidak bisa memastikan keadaan pasien. Tekanan darah dan jantungnya baik aja. Pasien sudah bisa pulang. Iya, makasih dok, makasih. Pak, gimana keadaan ibu? Iya, aku juga nggak tahu, Ma. Aku juga bingung. Tadi sih dokter bilang katanya kalau tekanan darah sama jantungnya itu nggak ada masalah, tapi ibu nggak bangun-bangun. Permisi Pak, Ibu Mariam udah bisa dibawa pulang. Sekarang Bapak silakan urus biaya administrasinya di kasir. Oh iya, makasih ya Sus ya. Ntar saya beresin ya. Ya udahlah kalau gitu, Pak. Udah aku biar aku aja yang beresin semuanya. Sus, total semuanya jadi berapa? Jumlah semuanya 3,5 juta ya, Pak? 3,5 juta. Iya, 3,5 juta, Pak. Bisa dicicil nggak, Sus? Mohon maaf, Pak. Bapak, ini tidak bisa dicicil. Harus dibayar cash hari ini juga. Yesus, dihitung ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah lunas.
Udah cukup ya? Iya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Makanya kalau udah nggak punya uang tuh gak usah gengsi. Sekarang kebuktikan betapa nggak bergunanya kamu jadi suami. Pak, kita harus nyari pembantu. Aku capek masak seharian. Kita nggak mampu untuk bayar pembantu. Lihat aja, bentar lagi kita juga mampu kok punya pembantu. Dan kamu juga nggak perlu kerja. Mah, aku nggak akan pernah berhenti kerja ya. Aku berangkat. Assalamualaikum. Serah mau ngomong apa. Yang jelas aku mau pakai pembantu, mau pakai suster buat ibu. Pokoknya aku mau hidup enak. Halo? Iya betul. Saya Nur Laila Rahman. Kenapa? Apa? Hah? Saya menang undian? Oh iya iya iya. Iya. Terima kasih ya. Ah! Yes. Apa gue bilang? Ibu kota Jawa Barat, Bandung. Pinter nih cucu nenek. Pinter kan? Cucu siapa dulu? Nek! 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 Iya, halo sayang. Halo, Pak. Pak. Nenek, Pak. Nenek. Nenek aneh banget, Pak. Nenek batuk-batuk, habis itu muntah darah, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayang, Sarah. Sarah tenang ya, nggak usah panik ya, nggak usah khawatir. Sekarang papa pulang ya. Ya sayang ya, tenang, nggak usah khawatir ya. Pak, kamu nggak ngeliat mobil baru aku? Aku menang undian SMS, Pak. Menang undian, mobil baru. Dan mulai sekarang aku pasti akan beruntung terus. Astagfirullahaladzim, kamu jadi seharian ngurusin itu? Hah? Kamu nggak tahu apa yang terjadi di dalam? Nggak tahu, makanya pulang cepat sekarang. Ayo masuk, ayo masuk. Ayo ikut. Apaan sih? Pak, Sarah udah bersihin yang kayak Papa pernah ajarin ke Sarah. Alhamdulillah ya Allah. Sayang, makasih ya sayang ya. Makasih banyak. Yaudah sekarang Sarah belajar ya ke kamar ya. Allah, Ma. Kamu lihat tadi barusan. Masa Sarah sih yang ngerawat ibu? Kamu kemana aja? Kamu mau kalau kamu seperti ini, terus Sarah nggak peduli sama kamu? Pak, dari tadi aku juga di rumah sama ibu. Cuman aku ditelepon, katanya menang undian. Ya udah aku harus buru-buru dong ngurusin. Lagian ibu juga nggak kemana-mana. Harusnya ibu yang jadi prioritas kamu. Kamu harus ngerawat ibu, Ma. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu ini, aku dimarahin sama bos aku. Karena aku harus pulang mendadak. Ya udah, makanya aku bilang kan, kamu itu nggak usah kerja lagi. Karena sebentar lagi kehidupan kita akan berubah jauh lebih baik. Jadi kamu nggak usah capek-capek kerja. Astagfirullah, ini aku nggak ngerti deh maksud kamu ini apa. Gimana hidup kita bisa berubah kalau aku nggak kerja, Ma? Gimana caranya? Kan kamu bilang kalau aku harus usaha. Ya udah, aku udah lakuin. Aku udah usaha dan penghasilan aku lebih besar daripada hasil kerja kamu yang tahun-tahunan itu. Nih, kamu lihat nih. Mah, kamu tuh... Hah?
Aku nggak nyolong, aku nggak nilep. Aku usaha, paham? Ibu Nunun. Ini siapa? Orang yang udah bikin kita kaya. Bikin kaya. Maksud kamu? Mah, Mama. Mah, tunggu Mah. Mah. Tadi kamu bilang apa? Bantu untuk kaya. Mah, kamu pakai pesugihan? Iya. Udahlah Pak, nggak usah banyak tanya. Kalau kamu nggak bisa bahagiain aku, kamu nggak usah banyak protes. Paham? Astagfirullahaladzim, Mama. Aku minta sama kamu. Tolong kamu hentiin perbuatan kamu ini. Kamu hentiin. Ya? Oke. Aku akan stop semuanya. Tapi kasih aku uang yang banyak. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Mama. Rabbukum a'lamu bima fi... Astagfirullahaladzim, Mah. Kamu tuh apa-apaan sih? Di rumah ini juga ada yang mau tidur. Bisa kan baca Quran itu siang-siang kayak nggak usah subuh-subuh kayak gini. Astagfirullahaladzim. Mah, alangkah baiknya sebelum beraktivitas, sebelum kerja, kita baca Quran dulu. Itu baik buat kita. Aku nggak setuju ngelakuinnya sekarang. Gimana dong? Mah, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu hentiin perbuatan kamu ini, Mah. Dosa paling besar jika kita mempersekutukan Allah. Dosa paling besar itu, Mah. Udahlah, Pak. Aku nih ngantuk, mau tidur. Jangan berisik, awas baca lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Iya, Mbak. Ada apa? Bu Lilanya ada, Pak? Ada, Bu Lila ada. Mbak siapa? Saya dipanggil Bu Lila. Katanya suruh bantuin ngerawat ibunya, Pak. Mbak Siti ya? Iya, Bu. Aduh, saya udah tungguin dari tadi. Ya udah langsung aja yuk. Saya anterin ke kamar ibu saya. Iya, Bu. Mbak, maaf, sebentar. Nanti tolong gantiin bajunya ibu dulu, terus kasih sarapan, lalu minum obat ya. Iya, Pak. Permisi ya, Pak. Iya, ya. Assalamualaikum. Maaf Bu, ada paket dari Ibu Nunun. Oh iya, Ya. terima kasih. Iya. Lila, kubur ini di halaman belakang rumahmu. Maka akan mendatangi rezeki. Yes. Bu Lila. Siti, mau ngapain? Itu Bu, kan popoknya Bu Mariam habis. Sedangkan saya kan nggak mungkin ninggalin Bu Mariam. Udah. Nanti biar saya aja yang beli ya. Ini sekarang kamu rapiin cangkulnya yang kamu bawa ke belakang ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Aduh, repotin orang aja. Maaf Bu, boleh saya lihat struknya sebentar? Boleh. Berapa sih Mbak? Mas,
Selamat ya Bu, Anda adalah pengunjung ke 1 miliar dan Anda berhak atas uang senilai 1 miliar. Ini beneran gak sih? Iya Bu. Saya menang 1 miliar. Iya. Yes, saya menang 1 Selamat miliar. ya Bu. Makasih ya, Mbak. Iya Bu. Makasih ya, Mbak. Nek. 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 Bangun, Nek. Nek. Nek, bangun. Nek. Nek. Sarah ada apa? Nenek, Pak. Nenek nggak bangun-bangun, Pak. Nggak bangun-bangun. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu. Nek. Ibu bangun. Ibu. Ibu denyut nadinya masih ada, tapi kenapa nggak bereaksi ya? Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu. Ini Ibu kenapa? Saya nggak tahu Pak, Bu Maria memang nggak buka matanya seharian. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa baru bilang sekarang? Ya Allah, Bu. Ibu Lila kemana ini? Saya nggak tahu juga Pak, tadi katanya sih bilangnya ke supermarket, tapi belum pulang-pulang sampai sekarang. Ya Allah, Mama. Bu, bangun, Bu. Pak. Sarah. Itu Mama datang. Sayang, kamu tolong jagain Ibu ya. Papa harus bilang ke Mama untuk siapin mobil ya. Tolong jagain Ibu ya. Jagain Ibu. Nek. Ma, itu Ibu nggak sadarkan diri di kamar. Ini kamu siapin mobil, aku bawa Ibu ya ke mobil. Sih, Pak. Tunggu. Aku nih pulang bawa uang banyak banget. 1 M. Ma, sekarang kita harus bawa Ibu ke rumah sakit, Ma. Pak, aku nih pulang bawa uang banyak. Kamu kok ribet banget sih? Ya Ibu kan kemarin udah dibawa ke dokter. Terus dokter bilang juga nggak apa-apa kan? Ini maksud kamu apa sih? Ya kamu gak usah kerja lagi. Kita akan kaya raya. Kita akan kaya terus. Enggak. Ma, pokoknya aku gak akan pernah berhenti kerja ya. Gak akan pernah berhenti kerja. Dan aku maaf, aku akan pernah pakai uang kamu. Ya? Siapin mobil! Nek. Ya Allah, gak diangkat lagi. Pak, ini saya harus pulang nih Pak. Yaudah, kamu pulang aja sana. Misi Pak. Lila sekarang hidupnya enak ya. Tiap hari shopping, jalan-jalan, gaul, foya-foya. Dan tiap hari juga ke kafe mewah. Iya, mobilnya aja bagus. Iya, Jeng pada sadar nggak sih? Minggu lalu itu kan si Jeng Lila nggak punya apa-apa. Masih suka iri sama barang-barang punyaan saya. Tapi sekarang berubah loh. Iya, malah kemarin dia pulang bawa banyak belanjaan. Kayak habis shopping gitu. Nah, saya curiga deh Jeng. Mendadak ibunya jadi sakit. Terus dia jadi kayak sekarang. Aneh kan? Iya, ya pastilah. Bu Lila itu pakai pesugihan. Dan ibunya jadi korbannya. Masa sih? Masa Lila setega itu sama ibunya? Saya nggak percaya. Aduh, ibu-ibu, bisa aja Lila itu mau ngelakuin apa aja demi harta. Biar dia jadi kaya. Ya bener. Ya kan? Mungkin kayaknya deh. Ada apa, Pak? Barangkali ada yang bisa saya bantu? Aduh, gimana ya caranya untuk bisa ngomong ke mereka? Iya Ustadz. Gini, ibu mertua saya, dia kena gangguan gaib. Dan saya dengar kalau Pak Ustadz bisa membantu untuk meruqyah. Insya Allah kami bisa bantu, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya ayuhan
annas qad ja'akum mau'izatan min rabbikum ma huwa shifaa'un lima fi sudur wa rahmatin lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatil lil mu'minin wa la yajidu jalibin ila hasaron wa ija maritu fa huwa yaskin. Iya sayang. Buka pintu aja lama banget sih. Maaf Mbak, lagi di dalam, lagi ngurusin nenek. Begini Pak Farhan, setelah kita berhasil menghilangkan pengaruh gaib yang ada di ibu mertua Pak Farhan, maka harta yang didapat sama istri Bapak selama ini akan hilang semuanya. Saya nggak peduli Ustaz. Saya nggak peduli. Yang penting sekarang saya mau ibu mertua sembuh lagi. Baiklah kalau begitu, mari kita teruskan ruqyahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inda khala fi suraiti Sulaimanan ilal masriki minal maghribi jinna wal insan warihan wal goman man tasliman kasiron. Mumpung semua lagi pada sibuk di kamar, terus Bu Lila juga nggak ada. Oh, si Siti udah nyampe rumah belum ya? Kok teleponnya nggak aktif-aktif? Mobil! Maling! Ada maling, tolong! Rabbana taqabbal minna Sulaiman wa abdud Dauda bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong! Ada apa, Mbak? Mbak, mobil saya dimalingin, Mbak. Tolongin, Mbak. Lepas! Lepas! Tolong! Itu mobil saya dicolok! Bu, Ibu. Pak, saya sangat berterima kasih sekali karena sudah membantu ibu mertua saya. Sama-sama Pak Farhan. Alhamdulillah, ibu mertua Pak Farhan sekarang sudah bebas dari gangguan gaib. Semoga Allah selalu melindungi keluarga Pak Farhan dan istri Pak Farhan semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Amin, amin, insya Allah. Amin. Stop sini. Makasih ya. Iya Mbak, sama-sama. Baik Pak Farhan, kalau begitu kami permisi dulu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosma, kamu kenapa? Jauh-jauh kamu. Kalau kamu mau ambil mobil, ambil aja. Mau ambil uang aku, ambil. Aku masih banyak uang. Ma? Uangku. Uangku. Perhiasanku, uangku pada kemana?
Uangku sama perhiasan kemana? Ma, kamu ikhlasin aja semuanya. Uangku sama perhiasan kemana? Tadi kan Mbak Siti masuk. Terus Siti. Jangan. Siti udah ngambil. Enggak. Ma. Astagfirullahaladzim, Ma. Lah, makan dulu ya. Habis itu baru minum obat. Ayo. Kok sedikit sih, yang banyak biar cepet baik. Mama, Papa, Nenek, Sarah pergi dulu ya ke sekolah. Mama cepat sembuh ya. Iya, sayang. Dadah. Ma, Sarah adalah harta yang paling berharga untuk kita. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Apakah Allah masih mengampuni aku? Insya Allah lah. Allah itu maha pengampun. Asal kita benar-benar bertobat. Ma, aku banyak berdosa sama Mama. Maafin aku. Ibu-ibu sekalian, sering kita berpikir bahwasanya yang dinamakan nikmat itu cuma uang dan uang, ya kan? Ada yang bilang nih, alhamdulillah katanya sekarang ini saya dapat nikmat. Kenapa? Arisan dapat. Nah, alhamdulillah Umi sekarang ini saya dapat nikmat. Kenapa? Gaji suami saya naik. Tuh, padahal yang namanya nikmat itu kalau kita hitung kagak kehitung. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, kalau kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, yang aku berikan kepadamu, gak bakalan kehitung. Saking banyaknya, makanya ibu-ibu sekalian, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan wajib kita syukuri ya. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kisah daripada Farhan beserta istrinya mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita, yang mana kita mensyukuri apapun yang Allah berikan. Jangan sampai gara-gara kita tidak syukur terhadap nikmat bisa menjerumuskan kita kepada sifat kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik ya. Ibu-ibu, cukup sampai di sini apa ilmu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.